Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore hari ini? Dan hari ini kita akan menyampaikan berita luar biasa terkait dengan logistik yang akan tiba di sirkuit Mandalika. Berikut juga kita akan memantau kondisi di bagian luar dari sirkuit Mandalika, seperti apa kesiapan dan progres pengerjaan untuk bagian dari badan akses menuju ke arah sirkuit Mandalika, yang dimana untuk pengerjaan pengaspalan di bagian jalur bypass sudah selesai, tinggal diresmikan, yang dimana akan dijadwalkan pada tanggal 14 Oktober Bapak Presiden Republik Indonesia akan tiba di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat untuk meresmikan dari jalur bypass, dan tentunya akan berkunjung juga ke arah sirkuit Mandalika melihat seperti apa progres ataupun persiapan untuk menyambut World Superbike maupun dari Idemitsu Asia Talent Cup yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun ini, yang dimana persiapan demi persiapan sedang dipercepat atau dikebut untuk pengerjaan dan dapat dimaksimalkan untuk penyelenggaraan nanti di akhir tahun ini, bulan November. Pergelaran dari balap motor berkelas 1000 cc ke atas yang ada di sirkuit Mandalika. Dan di depan kita saat ini teman-teman bisa melihat dari beberapa fasilitas penginapan yang saat ini masih digenjot untuk pembangunan, di mana nanti sebagai penunjang juga dari para penonton, yang dimana para penonton juga yang saat ini teman-teman ketahui yang dapat menyaksikan dari pergelaran ajang balap motor di sirkuit Mandalika berkisar 25.000 orang, dan salah satunya juga harus memenuhi syarat, yaitu sudah melaksanakan vaksin lengkap. Dan selain itu juga kita akan memantau dari kondisi di bagian sisi luar, di mana untuk progres dari pengerjaan pengoneksian dari jalur provinsi dengan jalan bypass yang sudah selesai dan akan terkoneksi juga dengan akses menuju ke gerbang sisi sebelah timur dari sirkuit Mandalika. Dan seperti inilah kondisi yang terlihat di sore hari ini, bentuk dan rupa dari pengerjaan. Dan perlu teman-teman ketahui juga, untuk pengerjaan ini dilakukan dari pagi sampai dengan malam untuk dapat dituntaskan sesegera mungkin dari akses yang nanti akan digunakan para kru akan tiba melalui dari jalur bypass panjang 17,3 km yang akan digunakan. Dan selain itu juga kita akan melihat bagaimana kondisi di bagian sisi sebelah barat juga. Kita akan memantau dari ketinggian dari kondisi sirkuit Mandalika saat ini seperti apa progres yang sudah tercapai, di mana teman-teman ketahui sebelumnya dari progres yang telah tercapai dari pengerjaan garis kep sendiri ataupun dari lintasan atau trek utama dan run up yang sudah rampung sejak beberapa bulan yang lalu, ataupun dari garis kep sendiri yang rampung sejak beberapa hari yang lalu. Dan saat ini tepat kita mengarah ke badan jalan, yang dimana badan jalan ini nanti akan terkoneksi dengan bagian sisi sebelah timur dari sirkuit Mandalika. Yang terlihat untuk badan jalan ini tidak dilakukan proses pengaspalan, melainkan dilakukan proses pengecoran sebagai landasan dari kendaraan ataupun dari akses kendaraan yang akan digunakan menuju ke dalam sirkuit Mandalika. Luar biasa, percepatan terus dilakukan untuk dapat dituntaskan dari sirkuit Mandalika ini. Dan untuk informasi juga, di mana untuk garis kep sendiri yang terlihat juga untuk garis kep ini sudah tuntas pengerjaan, tinggal melakukan tahap-tahap lanjutan untuk menyempurnakan agar pengecekan yang akan dilakukan dimaksimalkan dengan bahan-bahan yang betul-betul didatangkan dari luar negeri untuk dikhususkan dipergunakan di bagian dari proses pengecekan garis kep sendiri ataupun run up yang sudah ditentukan oleh pihak FIM atau Federation International Motorcycle yang menentukan
layak atau tidaknya sirkuit Mandalika ini untuk dapat menyelenggarakan ataupun melaksanakan dari pergelaran World Superbike maupun Idemitsu bahkan MotoGP di tahun depan. Dan bocoran juga perlu kita sama-sama membagikan informasi yang dimana tadi siang kita sempat melakukan pertemuan dengan pihak MGPA yang mewakili bahkan dari Asosiasi Pilot Drone, juga memberikan edukasi kepada kita semua komunitas terkait dengan penggunaan drone di sirkuit Mandalika dan beberapa atensi ataupun dari larangan yang harus dipatuhi oleh rekan-rekan kita yang berada di sirkuit Mandalika yang menggunakan drone tentunya. Dan tentunya apa yang menjadi larangan ataupun perhatian, tentunya kita tidak akan melanggar, kita akan patuhi semua dari aturan-aturan yang sudah berlaku. Dan untuk informasi juga yang paling penting di sini, dimana untuk hari ini informasinya untuk pit building sudah tiba di pelabuhan Nusa Tenggara Barat, yang dimana juga kemungkinan untuk pengiriman akan dilakukan langsung menuju ke sirkuit Mandalika, dan kemungkinan besar nanti malam akan tiba atau nanti esok hari kita akan mencoba untuk mengecek apakah benar dari pit building akan tiba di sirkuit Mandalika. Namun ini merupakan informasi yang betul-betul datang dari pihak MGPA langsung, sehingga besar harapan kami juga memberikan harapan kepada teman-teman sekalian, para subscriber maupun para penonton setia channel ini untuk informasi tersebut. Tentunya kita akan terus update dari perkembangan pengiriman dari logistik yang akan tiba di sirkuit Mandalika. Kemudian di sini kita terbang dengan ketinggian sekitar 150 sesuai dengan standar di ketentuan penerbangan, yang dimana kita melihat kondisi di sirkuit Mandalika dari ketinggian di sini. Untuk bagian dari gravel yang terlihat di bagian atas, dimana untuk area gravel di sini terus dilakukan proses dari penyamarataan warna dan teknik-teknik yang dilakukan para pekerja untuk merapikan bagian gravel terus dikerjakan sepanjang dari area gravel di sirkuit Mandalika. Selain itu juga dari pemasangan billboard 360 3D yang terlihat dari ketinggian ini sangat jelas bertulisan Pertamina, yang dimana Pertamina ini merupakan salah satu sponsor milik Indonesia yang mendukung penuh untuk penyelenggaraan maupun pergelaran dari balapan di sirkuit Mandalika dari event nasional dan internasional di sini. Kemudian di sini untuk tribun terbuka juga yang teman-teman saksikan dari sudut tikungan yang ke-10 tepat di bawah kita merupakan Bukit Segar yang nanti akan ditata sedemikian rupa untuk dapat digunakan sebagai lokasi dari para penonton untuk dapat menyaksikan dari pembalap-pembalap idolanya berlaga di sirkuit Mandalika. Dan tepatnya juga di bagian dari sisi kiri, teman-teman juga melihat dari Hotel Novotel, yang dimana Hotel Novotel ini merupakan hotel yang paling lama di sini, yang bertaraf bintang 5, yang saat ini juga masih sangat ramai pengunjung dari domestik maupun mancanegara tetap datang di hotel ini. Berikut juga saat ini sudah tahap akhir dari pengerjaan pembangunan Hotel Palmen yang berada di sisi kiri dari Hotel Novotel yang berada di sisi sebelah barat dari sirkuit Mandalika. Dan tentunya juga kita akan memantau dari arah Cape Mandalika ataupun Pantai Mandalika, yang saat ini kita akan pantau dari sisi sebelah barat di atas dari laut yang berada di barat area Novotel di sini, yang dimana untuk Hotel Raja Mandalika yang berada di sisi paling barat saat ini sudah difungsikan, dan untuk para tamu juga sudah mulai berdatangan mencoba kenyamanan dari Hotel Raja Mandalika yang berada di sisi sebelah barat. Namun tentunya kita akan pantau dari kejauhan saja, mengingat untuk angin yang berada di
sekitaran area sirkuit, bahkan di sekitaran ada pantai di sini sangat kencang. Jadi saya tidak mau mengambil risiko untuk pengambilan visualnya. Kita akan ambil dari kejauhan saja. Jadi seperti inilah bentuk dari pantai Mandalika yang berada di sisi sebelah barat dari sirkuit Mandalika. Selanjutnya silakan bagi para penonton video ataupun channel ini, silakan memberikan nilai untuk keindahan pantai ataupun dari fasilitas-fasilitas yang berada di sirkuit Mandalika, yang dimana sudah ada sejak lama dan saat ini masih proses pembangunan untuk melengkapi salah satu pendukung dari pergelaran World Superbike yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika dan MotoGP tentunya. Luar biasa. Mari kita kembali lagi mengarah ke sisi sebelah timur untuk melihat kondisi di semua bagian yang berada di sisi sebelah utara juga yang ada di sirkuit Mandalika, dari fasilitas hotel-hotel ataupun homestay yang masih beroperasi di masa pandemi ini. Baik, cukup sekian dulu untuk informasi dan progres sekilas dari pengerjaan maupun informasi dari kedatangan logistik yang akan menuju ke sirkuit Mandalika untuk segera dilakukan proses pengerjaan lanjutan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share. Jangan lupa di subscribe juga dan nyalakan tombol notifikasinya supaya channel ini lebih berkembang dan bersaing di dunia per-YouTubean. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan.